Loh, Assalamualaikum Bu Mur. Waalaikumsalam warahmatullah. Apa Gimana apa kabarnya Bu Pak? Mur hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah saya sehat Bapak. Alhamdulillah saya juga masih sehat-sehat juga Bu. Seperti yang Ibu lihat. Nah saat ini saya masih Alhamdulillah ya masih dalam keadaan sehat. Nah ginilah Bu, sebelum Ibu melakukan coaching bersama Pak Iya, Mu sebagai coachingnya. Nah sebagai iya. kegiatan awal saya akan melakukan pertanyaan ini sama Ibu. Nah pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang akan saya lakukan nanti sama Ibu. Kemudian pada Iya, Pak. saat eh, Ibu nanti melakukan coaching dengan Pak Pak Musliadi, nah Iya, Pak. tentu di sini Ibu kan sebagai coach Bu ya, dan dan Pak Mu sebagai coachee Bu ya. Nah, Iya, Pak. maka saya akan melakukan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai Iya. nanti dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya kepada coachee, dan bagaimana eh, Pak Mus sebagai coachee merespon apa yang Ibu tanyakan. Nah, Baik. sebelumnya jangan lupa ya Bu, disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan sama Ibu, nah kira-kira nih Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada saat coaching ini Bu? Oh, Kompetisi yang ingin saya kembangkan adalah pertama sekali masing-masing mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Pak. Oke, baik Bu. Jadi kemudian Bu, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin Ibu observasi kepada coach Ibu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengar aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Pak. Oke. Baik Bu, kira-kira indikator yang bagaimana yang akan Ibu keinginkan dalam proses coaching ini Bu? Saya ingin saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang ia hadapi, Pak. Oke, baik Bu. Ya, mungkin demikian dulu Bu ya, pra observasi kita kali ini. Selanjutnya, silakan Ibu melakukan praktek coaching dengan coachee. Mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan solusi yang terbaik Bu ya. Ya, baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama Bu. Oke. Assalamualaikum Ibu Murani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu mohon izin, apakah hari ini Ibu punya waktu luang kira-kira Ibu? Alhamdulillah, saya punya waktu untuk Bapak, Pak. Ya, baik Ibu. Mohon maaf ya Bu ya, saya nggak mengganggu kan ketika saya ingin diskusi dengan Ibu. Tidak, tidak, Pak, tidak. Silakan, Baik. Pak, silakan. Nah, begini, saya mau bahasa anak muda sekarang mau curhat ini Oke, oke, Pak. tentang Dengan ya senang baik hati saya akan membantu semampu saya, Pak. baik Ibu. Saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu bisa kira-kira membantu saya Ibu? Dengan senang hati, Pak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu ya, Pak? Baik Ibu, sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi sekarang. Oh iya, Pak. Masalah apa kira-kira ya, Pak? Coba Bapak ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan sekarang. Mungkin saya bisa membantu semampu saya, Pak. Ya, saya merasa eh, dalam hal ini over helmet dengan deadline proyek-proyek yang ada itu. Di semua kegiatan sibuk sekali saya Ibu. Oh, memang Bapak sangat antusias dengan kegiatan ya, Pak ya. Semoga bermanfaat banyak nih, Pak. Iya Bu, karena saya merasa jika mengikuti kegiatan dapat menambah wawasan saya Ibu. Benar sekali itu, Pak.
Katakan dengan mengikuti kegiatan, maka banyak pengalaman. Nah, sekarang kembali pada Bapak lagi. Apakah Bapak mampu mengembangkan tugas yang begitu banyak? Begini, awalnya aman-aman saja, tidak ada jadwal yang bentrok sampai deadline. Malah tiba-tiba terjadi kesalahan, Bu. Jadi apa namanya? Ternyata akhirnya tidak aman, Bu. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bapak dengan terjadinya bentrokan jadwal saat deadline tersebut, Pak? Saya sejujurnya merasa susah dengan atasan untuk menolak kegiatan tersebut. Jadi masalahnya begitu ya, Pak. Kalau begitu, saya tanyakan Bapak lah dulu. Hmm. Bagaimana perasaan Bapak saat melakukan kegiatan tersebut? Seperti yang saya ceritakan di atas ini, saya tidak bisa membantah perintah atasan saya. Mengapa Bapak tidak bisa membantah perintah atasan Bapak, Pak? Menurut saya gini, Bu. Saya harus mengindahkan perintah beliau sebagai atasan saya, walaupun saya tidak mampu mengembannya. Sebenarnya yang Bapak lakukan itu kan bagus. Tapi Bapak juga harus bisa mengukur kemampuan Bapak juga, Pak. Ya, betul juga ya, Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini saya fokus menjalankan perintah tanpa mengukur kemampuan saya sendiri. Itulah pentingnya kita harus memikirkan apa yang diperintahkan. Apakah kita mampu sampai selesai menyelesaikan permasalahan yang kita embankan? Tugas yang diberikan oleh atasan itu mampukah kita selesaikan sampai tuntas, sampai ke penghujungnya? Saya pikir ada benarnya juga. Setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaan Bapak ya? Terus terang, Bu, beberapa hari ini saya merasa stres, saya menjadi resah, dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai. Kalau menurut saya ya Pak, untuk masalah ini Bapak bisa merefleksi dan mempersiapkan diri Pak. Insya Allah mudah-mudahan Ibu. Bagaimana bisa Bapak membuat, bagaimana Bapak, bagaimana bisa ya Pak ya? Lalu apa yang membuat Bapak mengikuti semua kegiatan tersebut Pak? Saya ingin meningkatkan produktivitas dan menemukan cara untuk mengelola waktu dengan lebih baik. Kalau menurut saya, peningkatan produktivitas dan manajemen waktu adalah tujuan yang bagus. Langkah-langkah apa yang dapat Bapak ambil untuk mencapai tujuan tersebut? Saya pikir saya harus membuat jadwal yang terstruktur dan mengidentifikasi tugas mana yang lebih dahulu saya kerjakan. Bagus, Pak. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Bapak selama ini dalam kelas? Kan Bapak masuk kelas. Ya, selama ini saya akan mengimplementasikan jadwal yang terstruktur di dalam kegiatan saya. Langkah yang Bapak ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide Bapak itu, Pak. Syukurlah Ibu, sekarang saya merasa lega dan seakan-akan beban saya berkurang. Ya Allah lega, Bu. Syukurlah, Pak, kalau Bapak sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana tersebut, Pak? Untuk hal itu, dalam mengikuti kegiatan saya harus mengukur kemampuan saya dalam menerima perintah-perintah yang diberikan oleh atasan tim. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Bapak untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran saya, Ibu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan atasan dulu. Ide yang sangat bagus itu, Pak. Semoga dapat segera terselesaikan masalah Bapak ya, Pak. Amin. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya sudah dengarkan.
saya. Sekarang saya merasa sedikit lega, seakan-akan lepas dari beban saya. Amin, amin, amin. Semoga cepat terselesaikan ya Pak. Kami berharap Maaf Ibu, Bapak ya, bisa menyelesaikan dengan baik dan itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Kalau memang Bapak masih ada waktu, masih ada permasalahan-permasalahan yang lain, boleh kok cerita dengan saya. Saya siap mendengarkan cerita Bapak, Pak. baik Ibu, maaf, saya ada janji dengan rekan guru di PAN yang harus diselesaikan saat ini. Ah, Oke, Bapak. Silahkan. Jika memang suatu saat nanti ada permasalahan lagi, saya siap mendengarkan. Tapi ingat, Pak, kita membantu orang lain, sesungguhnya kita sudah membantu diri kita sendiri. Hari ini saya membantu Bapak, mungkin besok lusa saya butuh bantuan Bapak. Jangan segan-segan ya, Pak. Baik, terima kasih banyak Ibu. Salam sehat dan bahagia selalu Ibu. Terima kasih masukannya Ibu. Oke, sama-sama, Bapak. Give me all they feelings, yeah. All around me are familiar faces, worn out places.